Selamat malam Bapak Ibu, baik yang mengikuti secara onsite maupun online atau siaran tunda gitu ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Tema renungan doa kita pada malam hari ini adalah Jesus Shine on Me. Itu juga searah dengan tema ulang tahun remaja, Rise and Shine. Bagaimana supaya anak remaja ini, kerinduan kita supaya mereka itu menjadi terang, bangkit di tengah keterpurukan moral, kemudian boleh bercahaya bagi Kristus. Itu tidak gampang bagi mereka. Begitu juga perikop firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Efesus pasal 5. Searah dengan tema-tema yang tadi itu. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita fokus pada ayat yang kelima. Karena perikop ini agak panjang gitu ya. Kita baca ayat nats saja. Ayat yang kelima saya bacakan bagi kita secara pelan-pelan. Ayat 14, Efesus pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sekali lagi, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu, inilah kerinduan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Ini menjadi terang dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Roh Kudus memeteraikan kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita berubah dari manusia lama menjadi manusia yang baru atau menjadi terang. Ya, karena kita melakukan hal-hal yang bersifat terang. Jadi kalau kita belum percaya Kristus menerima Yesus sebagai juru selamat, belum Roh Kudus memeteraikan kita, kita tidak mampu menjadi terang. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita ketika kita bergantung kepadanya. Nah, ini menjadi pergumulan anak-anak remaja kita Bapak Ibu. Ya, sebagian mereka udah di CD, sebagian mereka juga udah dibaptis dari kecil. Mereka sudah mendengar firman Tuhan. Tapi mungkin mereka juga belum betul-betul bergantung kepada Roh Kudus. Mereka masih muda. Nah, itu perlu mereka didoakan malam ini khususnya. Nah, penekanan tema hari ini adalah bagaimana mereka bercahaya khususnya di perayaan ulang tahun yang hanya beberapa hari lagi akan dirayakan ulang tahun remaja. Itu nanti yang menjadi pokok doa kita malam ini salah satunya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana menjadi terang, menerangi dunia ini yang gelap. Bagaimana anak remaja kita hidup berbeda dengan manusia-manusia kebanyakan yang masih hidup di dalam dosa. Bagaimana mereka menjadi terang? Melalui tingkah laku mereka, melalui gaya hidup mereka, melalui cara mereka berkata-kata, melalui cara mereka belajar di rumah atau apalagi di tempat sekolah, di gereja. Itu mereka harus menunjukkan itu buah-buah Roh Kudus. Tindakan-tindakan terang. Kalau di dalam bagian firman Tuhan tadi itu bagaimana Tuhan melarang atau umpamanya tidak mau anak-anak Tuhan itu menjadi tercemar. Melakukan tindak-tindakan yang cemar, percabulan, kata-kata kotor, kata-kata yang sia-sia, kata-kata sundal gitu, jangan ada di mulut orang-orang percaya, termasuk juga anak-anak kita. Sekali lagi tentu ini bagi mereka sangat sulit. Tapi kita arahkan mereka terus. Itulah tema khusus yang ditekankan tahun ini. Searah juga dengan tema-tema yang dibahas di kebaktian umum. Bagaimana mereka menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Bagaimana menjadi kota yang terletak di atas bukit. Mereka harus bercahaya. Kelihatan berbeda dengan kebanyakan manusia di dunia ini yang belum percaya. Sekali lagi anak-anak kita mengalami kesulitan dalam hal ini, khususnya di sekolah. Ya, kalau di gereja, kalau di rumah mungkin mereka lebih mudah menghidupi hidup seperti ini. Kenapa? Ada contoh. Kalau di sekolah contohnya berbeda, kadang-kadang kontras. Apalagi misalnya guru-gurunya belum percaya kepada Tuhan, bukan orang Kristen. Jelas sulit bagi mereka menjadi teladan bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, melalui PA yang kita lakukan setiap bulan itu, karena di remaja itu minggu tertentu, kalau nggak salah itu minggu pertama dan minggu ketiga khotbah saja.
Tapi minggu kedua dan 4 itu ada PA. Bagaimana tema-tema yang dibahas ini anak-anak berdiskusi. Supaya mereka juga menyampaikan pergumulan-pergumulan mereka di dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di sekolah atau di rumah. Nah Bapak Ibu, di dalam kelas PA itu, baik di kelas saya maupun di kelas teman-teman, terungkap beberapa kesulitan mereka. Apa? Salah satunya adalah etika gitu ya. Nah itu juga menjadi keluhan beberapa orang tua ketika pemanya habis ibadah remaja itu, habis ibadah KU1, kita bertemu dan mereka sharing. Apa? Etika. Khususnya misalnya contoh mereka yang belajar di sekolah internasional, pakai bahasa Inggris. Nah kecenderungan itu bahasa Inggris itu you. Kata-kata itu walaupun kepada orang tua kadang-kadang mereka katakan. Apalagi kalau pernah sedang emosi, marah. You tidak menepati janji. Pernah ada satu anak bilang begitu kepada orang tuanya. You tidak menepati janji, terlambat, saya tunggu lama. Dengan emosi dia berkata begitu. Nah orang yang mendengar ini anak tidak sopan. Nah memang misalnya di Amerika sih dia anggap biasa. Bahkan di Amerika mungkin menyebut nama asli orang tua itu misalnya Nyoman, tidak apa-apa. Tapi bagi kita orang timur, orang Indonesia itu tidak sopan sama sekali. Apalagi menyebut nama asli orang tua. Ya, tapi anak-anak kita terpengaruh. Khususnya sekali lagi bagi mereka yang belajar di sekolah internasional. You. Nah kepada orang yang lebih tua tidak pantas berkata you begitu ya. Mestinya kan misalnya bapak atau kakak gitu ya. Disebutkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris, nah itu susah gitu ya. Kalau umpamanya mereka mister gitu, agak susah gitu ya. Nah itu kesulitan anak kita salah satunya ya. Kemudian juga yang lain apa? Misalnya kalau berdiri atau mereka itu berhadapan dengan orang tua. Kadang-kadang mereka berkaca pinggang. Itu bagi kita orang timur tidak sopan. Apalagi yang berhadapan itu orang tua yang lebih tua. Yang sepantaran aja mungkin tidak boleh mereka berkaca pinggang kalau umpamanya mereka ngomong. Itu dilabeli itu sombong gitu ya. Merasa hebat. Nah tidak ada kerendahan hati. Nah tata krama seperti ini atau etika seperti ini kadang-kadang itu lalai diajarkan di sekolah. Tapi di remaja kita ingatkan mereka terus. Ya kita harus belajar menghormati orang tua. Kalau umpamanya kita sedang ngobrol dengan orang tua, kalau berhadapan dengan orang tua. Berikutnya adalah kalau umpamanya mereka lewat di tengah-tengah orang. Apalagi kalau orang tua. Mereka harus berpermisi. Tidak boleh lewat begitu saja. Nah kadang-kadang kalau mau ibadah remaja itu, kadang-kadang saya sambut di depan. Ya sebelum ruangan remaja itu. Mereka ngeloyor gitu ya, apalagi kalau sudah terlambat. Nah kadang-kadang saya tegur, selamat pagi. Supaya apa? Mereka belajar menyapa orang, apalagi orang yang lebih tua gitu ya. Itu etika dan tata krama sebagai orang yang sopan bagi kita orang timur gitu ya. Bagi kita orang Indonesia. Nah kadang-kadang di sekolah mungkin tidak diajarkan seperti itu gitu ya. Tapi kita di komisi remaja supaya mereka menjadi terang. Mereka berbeda dengan anak yang lain. Pernah saya tegur anak remaja begitu. Dia tanya, loh di sekolah itu tidak apa-apa loh, berkaca tangan di pinggang itu kalau ngomong sama guru tidak apa-apa. Guru juga melakukan itu di depan kelas. Oh, ya itu di sekolah. Tapi kita di gereja menjadi anak-anak terang. Sikap kita itu harus sesuai dengan tata krama dan etika kekristenan. Ya, kerendahan hati. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, jangan tangan di pinggang. Nah, kalau kita lewat di hadapan orang banyak, kita harus permisi. Dan seolah-olah kita menundukkan badan supaya kita itu dilihat di sana sopan gitu ya, merendahkan diri di hadapan, lewat di hadapan orang gitu ya. Apalagi kalau orang tua sekali lagi, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita lewat di depan orang tua kita harus berdiri, menghormati mereka. Itu bentuk penghormatan. Firman Tuhan mengatakan itu sendiri. Apalagi secara etika kekristenan gitu ya, secara etika orang Kristen. Kita harus menghormati orang yang lebih tua kepada kita dengan cara demikian. Nah ini pergumulan anak kita Bapak Ibu. Mungkin sepele, sederhana. Dan mungkin dilalaikan, diajarkan di sekolah. Tapi di remaja mulai kita tekankan. Supaya anak-anak kita menjadi terang. Dimanapun mereka berada. Supaya anak remaja kita berbeda dengan anak-anak yang lain di sekolah. Mereka tetap menjaga etika dan tata krama. Berkata-kata dan berdiri atau lewat di depan orang. Berikutnya adalah cara ngomong. Ya, kadang-kadang itu
di sekolah tertentu atau di luar itu, di luar rumah, di luar gereja, keluar itu kata-kata mungkin ngetren, tapi kasar gitu ya. Nama-nama binatang macam-macam, kata-kata ejekan yang dilabeli kepada orang. Misalnya kayak colokan. Nah itu kan tidak sopan, tidak baik. Melabeli orang ya sebagai gambar Allah tidak pantas. Nah, apalagi kalau umpamanya sedang emosi. Nah kita terus ingatkan anak-anak. Pernah orang tua itu telepon saya atau ketemu di gereja. Lause, itu anak saya itu, saya kaget ketika dia mendengar. Kaget mendengar apa? Oh dia waktu dia marah itu kepada temannya waktu telepon, keluar nama binatang. Oh gitu ya. Nama binatang apa? Babi. Ya, celeng. No, celeng kan bisa dimakan, Bu. Sambil ketawa gitu ya. Nah itu kalau anak-anak di luar gitu, kalau bukan sekolah-sekolah tertentu, enggak apa-apa. Karena namanya emosi. Mereka memahami itu emosi katanya. Tapi kita sebagai orang Kristen, remaja Kristen enggak boleh begitu. Karena kita ini terang. Yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata terang. Kata-kata pujian. Kata-kata yang memberi dukungan. Semangat bagi orang-orang yang mendengar perkataan itu. Nah jadi Bapak Ibu enggak gampang bagi mereka. Ya lingkungan mereka tidak mendukung. Mungkin juga guru-guru. Karena belum percaya tidak mendukung. Dengan menegur, mengingatkan misalnya, tidak ada mungkin. Ya karena dianggap biasa. Nah ini kesulitan-kesulitan anak-anak kita Bapak Ibu. Makanya malam ini kami memohon nanti kita berdoa bagi mereka. Ya sulit bagi mereka menjadi terang. Dengan kata-kata, dengan pergaulan dan cara bagaimana. Kita doakan mereka agar Tuhan menolong mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Menjadi saksi bagi Tuhan. Berikutnya kesulitan mereka apa Bapak Ibu? Nah di PA juga mereka itu terlontar. Mereka itu kebanyakan menjadi bandar contekan. Apa itu bandar contekan? Mereka itu diharapkan teman-teman di sekolah diminta supaya bantu mengisi ujian gitu, jawaban ujian atau jawaban ulangan. Jadi anak-anak kita itu kelihatan di situ. Kemampuan mereka belajar itu lumayan gitulah. Ada rengki-rengki gitu ya. Jadi teman-teman mereka itu menuntut pun supaya mereka kasih jawaban. Nah, kita tegur mereka. Itu bukan kebanggaan kalau menjadi bandar contekan. Lalu mereka bertanya, kenapa Lause? Kan itu mengasihi, membantu teman. Nah itu efeknya, kalau kamu terus bantu dia, ke depan dia menjadi orang yang punya kualitas kerja yang tidak baik. Kenapa? Karena dia bersandar terus kepada orang lain. Dia tidak mau belajar sendiri. Bukan dari hasil kerja kerasnya. Tidak ada ketekunan. Dia malas belajar. Dia malas menuntut diri. Ada kemungkinan ke depan dia tidak bisa kerja. Kenapa? Kualitas hidupnya, kualitas kemampuannya tidak ada. Atau dia menjadi nanti di tempat kerja itu bikin kacau. Jadi seolah-olah kita mematikan dia untuk masa depannya. Jadi kita biarkan dia belajar sendiri. Jelaskan sama dia terjadi seperti begitu. Tapi tidak gampang bagi mereka teman-teman. Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Usia remaja ini mereka membutuhkan kelompok, geng-geng di sekolah misalnya. Kelompok belajar. Kalau mereka tidak diterima di dalam kelompok itu sangat menyiksa bagi mereka. Mungkin pengalaman kita di masa remaja dulu ya. Kalau tidak ada teman, kita merasa terasing. Teman bermain, teman bercengkrama, itu sangat penting bagi mereka di usia remaja. Nah kadang-kadang itu menjadi ancaman bagi mereka ketika mereka tidak memberi jawaban kepada teman mereka di sekolah. Belum lagi pada masa tertentu, khususnya di sekolah di Denpasar, ada satu semangat itu supaya nama sekolah mereka dipertahankan. Misalnya juara satu sekolah ini. Maka ada semangat supaya anak-anak itu saling membantu waktu ujian. Termasuk pun waktu Eptanas. Nah itu kan tidak baik. Ada satu anak pernah dulu mengeluh. Beberapa tahun yang lalu. Pak Fed bagaimana ini? Ya kamu bilang sama gurunya dong. Tidak boleh begitu. Karena itu mematikan anak ini ke depan. Dia biar berjuang sendiri. Punya mentalitas ketekunan dan daya juang yang keras. Begitu nanti dia menjalani kehidupan ke depan ketika dia bekerja. Dan ketika dia sudah dewasa. Dia memiliki mentalitas yang kuat. Berjuang sendiri, mandiri. Nah, itu harus diajarkan. Tapi tidak gampang bagi mereka untuk melakukan itu Bapak Ibu. Itu tadi. Ada nanti mereka diancam tidak masuk di dalam kelompok-kelompok belajar. Geng-geng di kelompok-kelompok tertentu di sekolah di mana mereka belajar ada gitu ya. Nah itu sebabnya kita perlu berdoa bagi mereka. Dan masih banyak yang lain Bapak Ibu. Pergumulan remaja kita bagaimana mereka menjadi terang.
cara bergaul. Misalnya juga beberapa kali kita bawa tema itu jangan berpacaran. Nah ini sulit, khususnya yang sudah SMA. Ya, ada orang tua yang mungkin tidak setuju. Ya, bagi mereka boleh pacaran. Kenapa? Sudah mulai besar. Tapi kita melihat kenyataan di lapangan, ketika anak-anak misalnya waktu pacaran itu kadang bertengkar. Dan ketika terjadi pertengkaran acara cewek dan laki-laki itu belajarnya hancur-hancuran. Banyak yang merah gitu ya. Bahkan pernah ada yang sampai hampir tidak lulus gitu ya. Ya karena ketika bertengkar itu nangis di kamar. Apalagi misalnya kalau putus. Oh itu anak-anak secara emosi kan tidak labil. Nah ketika putus itu, wah itu mereka sangat drop gitu ya. Bahkan kita lihat di Denpasar, di seluruh Indonesia Bali termasuk anak-anak remaja yang sering bunuh diri. Nah jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Nah ini bagaimana anak-anak kita ini menjadi terang di tengah kehidupan yang begini. Bagaimana mereka berpacaran dulu, jangan berpacaran dulu. Mungkin nanti setelah mereka mahasiswa atau lulus, sudah kerja, baru mereka pacaran, mereka sudah matang. Kalau terjadi apa-apa mereka bisa kuat menghadapinya. Termasuk putus pacar gitu ya. Nah ini pergumulan anak kita Bapak Ibu. Tidak gampang bagi mereka. Ya, mereka membutuhkan doa kita. Keinginan Tuhan dan keinginan kita sebagai orang tua, bagaimana mereka menjadi garam dan terang. Nah juga nanti doakan kami sebagai guru-guru. Kami belum sempurna. Kami belum menjadi terang betul-betul bagi mereka. Kami juga sedang bertumbuh. Ya, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pembimbing. Saya sedang bertumbuh terus. Bagaimana juga membimbing mereka dengan sabar, ya, tidak emosi, tetapi terus mengayomi mereka dengan dalam kepanitiaan, dalam pelayanan-pelayanan. Kalau umpamanya ada satu kesalahan, terus membimbing mereka, mendorong mereka dengan penuh semangat supaya mereka maju terus. Nah, kadang-kadang itu ketika mereka melakukan kesalahan menjadi MC misalnya, mereka kecewa kepada diri mereka sendiri. Mereka istilahnya putus asa. Nah, kita memberi mereka dorongan agar mereka terus maju. Karena melalui pelayanan yang mereka lakukan di remaja, itu membuat mereka lebih bertumbuh lagi. Ada tantangan, ada kesulitan. Tapi mereka bisa bertumbuh lebih baik lagi. Nah ini Bapak Ibu yang menjadi pokok doa kita malam ini, khususnya anak-anak remaja kita. Agar mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Khususnya di sekolah. Ya, sekolah-sekolah yang bukan Kristen. Tidak gampang bagi mereka. Ya, kadang mereka juga putus asa. Pernah ada satu anak sharing kepada saya. Lausu, aduh saya tidak bisa menjadi terang di sekolah Lausu. Kenapa? Macam-macam begini nih gurunya begini, teman-teman begini, maunya begini, ngomongnya juga begini, kacau Lausu. Iya, kamu harus bertahan. Bergantung kepada kuasa Roh Kudus, berdoa. Mungkin hanya 1 menit. Minta Roh Kudus agar memberikan kekuatan, memberikan hikmat. Agar kamu mampu menjadi terang dimanapun kamu berada. Ya, tidak gampang bagi mereka Bapak Ibu. Ya, kita berdoa supaya Tuhan tolong. Dan Tuhan, kita berdoa juga bagi guru-guru. Khususnya juga kalau boleh, ada guru-guru baru juga yang masih muda. Supaya ada regenerasi. Kami sebagian sudah mulai tua ini. Ya, khususnya saya juga, Cimeli. Sudah mulai ada umur ya. Kalau boleh dikatakan anak remaja sekarang itu sebagian cucu saya. Karena orang tua mereka dulu remaja. Jadi anaknya sekarang jadi anak remaja. Loh, saya ini lihat ini cucu kerohanian saya, cucu rohani saya ini ya. Nah, lumayan mereka masih dengar. Ya, biasanya mereka itu anak remaja kita yang sekolah di sekolah internasional, mereka mau itu bahasa Inggrisnya mantap gitu ya. Lalu saya kurang. Tapi saya bergantung kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus yang mereka butuhkan supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kita boleh menjadi cahaya dan terang dimanapun mereka belajar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu hari ini. Kami sebagai orang percaya, Tuhan rindu, Tuhan mau. Dengan diperlengkapi Roh Kudus, kami menjadi terang dimanapun kami berada. Menjadi terang dimanapun kami berada, tidak gampang ya Tuhan. Kami terus bergumul, kami harus terus berjuang. Kadang-kadang berdarah-darah. Karena lingkungan kami tidak mendukung. Tempat kami bekerja tidak mendukung. Ada korupsi macam-macam, ada macam-macam saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Begitu secara khusus anak-anak remaja kita ya Tuhan. Tidak gampang bagi mereka menjadi terang. Kadang-kadang mereka putus asa. Kadang-kadang mereka lelah secara rohani. Oleh sebab itu ya kami malam ini kami berdoa bagi mereka. Biarlah Engkau berkenan mendengar dan memperhatikan mereka ya Tuhan.
Begitu juga kami membutuhkan guru-guru yang baru di komisi remaja ini supaya ada regenerasi ke depan. Supaya ada anak-anak muda yang bersedia menjadi pembimbing, menjadi guru-guru di komisi remaja ini. Engkaulah yang mendengar doa kami malam ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dengarlah doa kami yang sebentar lagi kami panjatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.